Suatu rumah tangga memperkirakan masa depannya akan semakin baik, maka mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi sehingga pengeluaran konsumsi mereka menjadi meningkat. Sedangkan jika terdapat seorang yang was-was dengan masa depannya atau dengan nasibnya di masa yang akan datang, mereka cenderung untuk menahan konsumsinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor demografi. Faktor demografi di sini yang pertama ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Yang kedua ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk di suatu negara dapat dilihat dari beberapa klasifikasi. Di antaranya ada usia, ada pendidikan, dan juga ada wilayah tinggal. Semakin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia produktif, maka semakin besar tingkat konsumsi, terutama bila sebagian besar dari mereka mendapat kesempatan kerja yang tinggi dengan upah yang baik. Kemudian, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga semakin tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak. Yang harus mereka penuhi bukan hanya sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, melainkan juga kebutuhan informasi dan pergaulan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, semakin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan itu juga akan memperbesar pengeluaran konsumsinya, karena pada umumnya pola hidup masyarakat perkotaan itu lebih konsumtif dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai, karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat.